Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sama Mbak. Halo Mbak. Baik, ini kita pertemuan pertama ya untuk mata kuliah standarisasi kelistrikan dan K3 ya. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan rencana pembelajaran kita untuk satu semester ini ya. Standarisasi sistem kelistrikan dan K3. Baik. Nah, ini untuk RPS kita, pembelajaran dalam satu semester mata kuliah standarisasi sistem kelistrikan dan K3. Pada pertemuan pertama ini ya penyampaian dari sisi kurikulum ya. Di mana nanti pertemuan kedua materi kita tentang standarisasi ya. Kemudian ketiga pengertian K3, kemudian konsep dari K3, dasar K3, kemudian pertemuan keempat, di sini mahasiswa ini agar dapat memahami terkait peralatan listrik yang ada di industri. Kelima, instalasi listrik di rumah tinggal ataupun grounding. Pertemuan keenam, kita materinya terkait tentang hazard ya. Hazard itu adalah bahaya-bahaya resiko dalam identifikasi di kelistrikan. Kemudian pertemuan ketujuh terkait tentang teori dari kecelakaan kerja. Pertemuan 8 kita UTS ya. Ke-9 pengertian tentang kesehatan kerja. Ke-10 terkait pengertian APD, alat pelindung diri ya, APD. Ke-11 tentang dasar hukum K3, kebijakan K3. Ke-12 di sini adalah terkait tentang resiko-resiko hazard ya, HAZOP. Ke-13 ini ada tugas kelompok nantinya ya. Ke-14 ini kita memahami pengertian dari SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan penerapannya di tempat kerja. Pertemuan ke-15 tentang K3 di gardu induk terkait SOP-nya. Pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester. Ini tadi saya sampaikan RPS kita dalam satu semester. Nah, kemudian untuk proses penilaian ya diambil dari UAS-nya 40%, UTS 30%, kuis 10%, tugas atau praktikum 10%, etika 10%. Nah, nanti etika di sini saya masukkan ada penilaian kehadiran ya. Dan kemudian terkait proses mengajar nantinya dalam dunia mayanya. Jadi kemudian saya sampaikan berdasarkan ketentuan dari universitas disampaikan bahwa nanti ada dua metode pembelajaran secara daring ini. Yang pertama tatap maya. Tatap maya seperti ini ya. Kita bisa bertatap melalui dunia maya, melalui alat perantara Zoom meeting, kemudian bisa Google Meet ya. Kemudian nanti proses belajar mengajarnya melalui e-learning. E-learning di sini nanti saya merekam materi perkuliahan
saya sampaikan linknya yang udah ke link ke YouTube di e-learning. Jadi nanti kalian tinggal klik YouTube-nya, linknya, maka saya otomatis itu namanya satu komunikasi ya. Jadi nanti kalian tinggal mendengarkan penjelasan dari saya terkait materi. Nah, jika ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, nanti bisa kalian masukkan di forum diskusi yang ada di e-learning. Jadi proses tanya jawabnya tidak secara langsung ya. Jadi ada 2 metode pembelajaran pada masa pandemi ini. Ya, pada masa daring. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita atau dari sisi pembelajaran ke depannya seperti apa? Silakan jika ada yang mau bertanya. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Pas, Pak, pas. Pas. Rata-rata masih bekerja ya sebagai karyawan ya? Baik. Nah, kemudian untuk komtingnya sudah ada? Sudah dipilih atau sudah ditunjuk ketua kelasnya? Ambil aja Bestari, Pak. Bang Bestari, aja, Pak. Bang Bestari Putra Lase. Bang Bestari. Bestari, Pak, Bestari. Oke ya, itu udah keputusan kalian yang menentukan ya. Saya nanti tinggalin. Ya, Pak, ya, Pak. Terpenting. Ya, Pak, wakilnya Bang Sudawan, wakilnya. Iya. Jadi untuk memudahkan nanti ya komunikasi jika ada hal-hal yang terkait perkuliahan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita pertemuan pertama ini proses perkenalan. Saya menyampaikan RPS, rencana pembelajaran kita materi, kemudian proses penilaian nanti seperti apa, baru nanti pertemuan kedua kita masuk ke materi ya. Jadi pertemuan pertama ini seperti kontrak belajar lah ya kan, dalam memulai suatu pelajaran. Baik, silahkan. Ada yang mau beri tanggapan, pendapat, atau saran, silahkan. Atau cukup pas. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kan kami nggak tahu nih, Pak. Ini dalam satu kelas ini kami berapa orang, Pak? Kalau boleh tahu gitu, Pak. Kami berapa orang sih, Pak? Kaminya gitu, Pak. Dalam satu kelas. Kelasnya, tunggu ya, saya cek ya. Saya cek dulu ya untuk standarisasi kelistrikan. Ini baru ada 10 orang. Iya, Pak, sekitar 10, Pak. Iya, sekitar 10. Di grup ada juga ada sekitar 10-an kan, masih sekitar 10 orang. Seperti itu. Nanti mungkin bisa bertambah lagi gitu kan. Jadi baru yang terdata di absensi ada 10 orang. Di absensi secara online ya, yang ada absennya saya. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita dapat sudahi untuk pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan kedua kita serius untuk agak-agak inilah mulai serius ya. Pertemuan kedua mulai masuk